Kadang-kadang saya melihat yang bodong-bodong ini kok enak benar ya, enak benar. Kerja, dia bikin akta, bikin perusahaan modal 100-200 juta udah jalan dia. Kita harus 30 miliar harus distorkan. 30 M ini harus dijaga lagi ekuitasnya, tidak boleh turun dari 25 M. Lo kalau turun dari di bawah 25 M, dapat surat cinta, harus top up. Logikanya kan orang bakal bilang, wah ini berarti sebenarnya hampir mirip judi secara konsep. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan CEO dari Forex IMF, Pak Freddy Chandra. Pak Freddy, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah diundang kemari. Satu kehormatan. Pak Freddy, sebelum kita mulai, dunia finansial teknologi hari-hari ini itu lagi cukup panas. Yang paling baru sih ketika ada kelompok yang disebut Ultinolan gitu ya, kelompok kripto melawan value investor dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu pun kasus yang iklan orang pakai poni bilang jutaan orang tidak menyadari bahwa dan lain sebagainya, itu sudah membuat sedikit banyak perubahan signifikan di dunia financial teknologi, apalagi buat orang muda. Sesuatu yang dulunya kalau disentuh tuh tabu, wah ini bodong nih, wah ini penipuan nih. Tapi mulai diterima, peminatnya cukup banyak. Tapi karena 1-2 kasus, ada crazy rich flexing, ternyata ditangkap masuk penjara dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai mundur lagi, ini jangan-jangan ini bodong nih, bener nih. Gimana dari sudut pandang Bapak tentang Forex? Apakah Forex itu sebenarnya investasi bodong atau seperti apa sih Pak? Kalau bodong kan nggak diundang ke sini ya. Nggak bercanda. Jadi poinnya masih ada yang bodong. Masih banyak. Forex masih ada yang bodong? Masih ada yang bodong. Ya. Tapi begini, di mana kita beroperasi di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berjualan Forex, apapun terkait Forex, harus memiliki izin operasi. Ya. Tahun 2000 awal, Forex ini sudah memiliki payung hukum. Undang-Undang nomor 32 tahun 97 dijadikan payung hukum untuk industri ini. Kemudian dengan berjalannya waktu, tahun 2011 disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 10. Berjalan lagi 10 tahun kurang lebih, baru kemarin tahun 2023 dengan Undang-Undang nomor 4 yang kita kenal dengan P2SK, penguatan dan pembinaan sektor keuangan, dengan yang lebih populer dengan Omnibus Law dari sektor keuangan, berarti kan sudah disempurnakan lagi setiap ada 10 tahun. Artinya pemerintah melihat ada satu peluang yang harus dibenahi, diseriuskan. Ya seperti yang tadi katakan Adi kan, tadinya antusiasnya sudah oke, banyak scam, flexing sana sini, kena tipu masyarakat triliunan lagi ya kan. Nah, jadi stigma ini ya itu menjadi tantangan sendiri buat kami Forex IMF khususnya, karena stigma ini, stereotip ini ya akan berulang terus dan saya melihat setiap ada 10 tahun pasti berulang terus. Ini memang tugas berat dari pemerintah dan pelaku pasar industri ini. Saya tadi dapat informasi dari Dr. Gema. Itu dia kan penasehat senior sekarang untuk kantor kepala staf kepresidenan. Dia bilang dari 2021 sampai sekarang aja ada 250 triliun rakyat uang rakyat Indonesia yang hilang karena investasi bodong. Mungkin salah satu bagian adalah forex bodong. Ya. Karena gimana pun kita sekarang setelah pandemi kita pengen coba cari peruntungan di berbagai hal lain. Masalahnya sekarang gimana membedakan forex bodong sama nggak bodong? Oke, orang awam itu nggak ngerti bapepti mungkin gitu ya. Kalau kita gampang ya ada bapeptinya. Tapi mereka selalu bilang, iya ini memang bukan bapepti, tapi kita punya sertifikat internasional. Ya. Oke, tentu pasti ada diferensiasi antara bodong dengan tidak bodong. Saya dalam hal ini menjelaskan yang berdomisili di Indonesia. Kan banyak tuh kalau Adi ketemu,
Betul, kita tidak memiliki izin di Indonesia, tapi kita memiliki izin di negara A, B, dan C. Selama domisili, ya kan? Selama perusahaan individu mencari uang dengan menggunakan forex di Indonesia, berarti dia harus patuh sama peraturan yang ada di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai peraturan perundang-undangan, ya. Bahwa untuk berjualan forex atau memasarkan produk forex di Indonesia tentu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ada regulasinya. Sebagai contoh, bikin perusahaan forex tidak modal 1-2 miliar di Indonesia. Saat ini modalnya kurang lebih dengan perba yang baru, peraturan Bapepti yang baru, untuk berjualan seperti yang Forex IMF lakukan, itu minimal adalah 30 miliar yang harus distorkan. Kemudian bukan cuma store terus jadi keluar izinnya. Harus jadi member dari salah satu bursa di Indonesia. Di Indonesia ada 2 bursa, yaitu pertama ada Bursa Berjangka Jakarta atau kita kenal juga dengan JFX, Jakarta Futures Exchange. Kemudian ada bursa yang kedua BKDI, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia atau dikenal juga ICDX, Indonesian Commodity Derivative Exchange. Harus menjadi member dari salah satu bursa. Kemudian bursa ini akan memberikan rekomendasi kepada Bapepti. Tidak sampai di situ, harus menjadi member juga dari clearing berjangka. Di Indonesia ada 2 juga clearing berjangka. Yang satu BUMN, clearing berjangka Indonesia, KBI, yang satunya ICH, Indonesian Clearing House. Nanti kedua elemen ini akan memberikan rekomendasi kepada Bapepti. Kemudian Bapepti menilai di situ ada fit and proper test dan segala macam, kesiapan dari direksi pemegang saham, komisaris, ya dia layak baru dikeluarkan izin untuk kemudian berjualan. Ya, kembali lagi, yang bodong seperti apa? Yang bodong tentu tidak memiliki izin operasional. Apapun alasannya, selama dia tidak memiliki izin, ya dicap bodong. Mau sejujur apapun dia tetap dicap bodong. Karena kenapa? Tidak ada fungsi pengawasan dari Bapepti terhadap yang tidak memiliki izin. Ya. Bapepti hanya mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah dikeluarkan izin oleh dia. Ya. Diawasi seperti apa? Diawasi per hari, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Kita ada audit per hari. Laporan keuangan kita tuh per hari. Karena kita terkait dengan menghimpun dana masyarakat. Jadi ada sejumlah dana masyarakat yang ditampung atau dikelola oleh pialang. Meskipun tidak hanya pialang yang mengelola, karena di dalamnya ada clearing berjangka juga yang membantu mengelola. Jadi nasabah menyetorkan sejumlah dana kepada pialang, kemudian 70%-nya akan dikelola oleh clearing. 30%-nya akan dikelola oleh pialang. Dikelola dalam arti bukan ditradingkan ya. Dikelola untuk sebagai cash flow dari si trader atau si investor atau nasabah terkait. Pernah ada cerita beredar di masyarakat bahwa kalau forex itu, apalagi forex bodong mungkin maksudnya, itu sebenarnya grafiknya itu nggak sesuai sama grafik yang asli pasar tuh. Ada yang bilang ditahan 5 detik, ada yang bilang pas lagi mau di sell atau mau di buy nggak bisa diklik. Apakah itu juga salah satu indikasi bodong atau itu sebenarnya jadi banyak, maksudnya banyak peristiwa, banyak strategi dari scammer untuk dia exit, untuk dia keluar. Ya. Kalau kita lihat yang belum lama ini terjadi lah, dari tahun 2021 produk itu booming, produk mereka booming, kemudian tahun 2022, tahun 2023 awal ya. Kemudian terjadi betul-betul scam ya, betul-betul kolaps, hilang gitu kan. Maksudnya ya duit nasabah nggak dikembalikan ya kan, karena sebenarnya katanya nasabah sebenarnya di saldonya di platformnya tuh ada, tapi nggak bisa di withdraw dan segala macam. Itu banyak trik yang dilakukan oleh mereka, kemudian chartnya tidak sesuai. Jadi ada satu tahun 2022 ini mungkin yang termasuk scam duluan. Jadi waktu itu harga apa ya saya lupa. Ada salah satu pair, sebenarnya harga
di dunia harganya misalnya high-nya di harga 100. Ya. Ya kan? High-nya dia sudah sampai 300. Itu nggak tahu harga dari mana. Ya. Ya memang saja kalau lagi posisi short atau posisi sell begitu harga di atas kan ya Habis. margin call atau kena stop out. Ya. Ya. Maka itu kan itu sebagai reasonnya dia bahwa uang nasabah habis bukan karena scamnya dia tapi karena market. Itu salah satu trik. Kemudian kalau misalnya bodong karena diklik 5 detik. 5 detik tidak bisa entry market atau tidak bisa keluar dari posisinya. Maksudnya harus dilihat. Kembali lagi. Platform yang digunakan untuk melakukan transaksi itu perusahaannya berizin tidak? Ya dasarnya kalau sudah tidak berizin operasi Indonesia ya dianggap scam. Ya. Tapi kalau misalnya berizin bisa diaudit. Bapepti bukan tidak pernah mengaudit perusahaan mengenai platform transaksi, sering. Nah, contohnya sekalipun itu berizin dan itu tetap diaudit. Ya. Ya. Sebagai contoh, kami kan telah mengeluarkan aplikasi namanya Quick Pro. Ya, selain MetaTrader yang kami gunakan, MetaTrader ini platform 1 juta umat lah, sudah lama digunakan untuk transaksi. Ada MetaTrader 4 dan 5. Kami mengeluarkan dan sudah di launching dan sudah digunakan, itu mengantongi izin dari Bapepti. Ya. Proses paling lama ada di Bapepti. Aplikasinya. Jadi dia harus melihat fit harganya seperti apa. Kalau terjadi dispute, pembuktiannya seperti apa. Server Anda di mana? Di Indonesia kah? Di Hong Kong kah? Di London kah? Backupnya seperti apa? Dilihat semua. Pencatatan di jurnal seperti apa? Itu di track semua. Ya. Jadi tidak semudah yang orang bayangkan. Ya. Kadang-kadang ya, ini pribadi yang agak curhat. Kadang-kadang saya melihat yang bodong-bodong ini kok enak banget ya. Enak benar. Kerja, dia bikin akta, bikin perusahaan modal 100-200 juta udah jalan dia. Kita harus 30 miliar harus distorkan. 30 M ini harus dijaga lagi ekuitasnya. Tidak boleh turun dari 25 M. Lo kalau turun di bawah 25 M, dapat surat cinta, harus top up. Ya. Kemudian kalau perusahaan merugi terus dipanggil direksinya. Kenapa merugi terus? Dikasih SP. Banyak sekali prosesnya. Ya. Belum lagi laporan keuangan. Kalau sudah 1 tahun harus pakai AKP. Hasil audit AKP harus diserahkan buat otoritas untuk dipelajari. Ini saya cerita seakan-akan sedikit. Tapi sebenarnya yang kita lakoni dari hari ke hari itu banyak sekali. Hanya untuk memenuhi regulasi pengawasan itu aja ya. Di luar bisnis proses yang sebenarnya juga harus dijalanin, bayangin aja. Benar. Nah itulah kenapa mungkin kalau yang bodong bikin perusahaan gampang, murah, ya dia lebih banyak diskon bulan madunya. Dia bisa pakai marketing lebih ini, ya biayanya jauh lebih minim. Tapi resikonya kalau satu hari ada sewaktu-waktu terjadi, ya Bapepti nggak bisa disalahin karena emang itu bodong. Kenapa kamu masuk ke bodong, orang jelas nggak ada logo Bapeptinya. Ibarat kata makan makanan yang nggak ada logo halalnya, terus pas makan, ternyata mengandung ini. Gimana nih, terus lapor ke pemerintah. Ya ditanya, ya itu kan nggak ada logonya. Ya berarti jangan dimakan gitu kan. Ya kalau kamu makan ya salah sendiri, mau bagaimana. Tapi kendalanya adalah, saya rasa juga PR besar buat yang terregulasi, yang memang resmi untuk mengedukasi. Dan kalau nggak teredukasi, kita akhirnya ya apa tuh Bapak itu apa ya? Ya kalau orang juga nggak tahu, ya sama aja, ada sertifikatnya juga kok. Itu artis itu pakai, artis ini pakai. Kalau dari sisi industri di forex spesifik, apakah karena di tahun 2021, 2022 itu banyak penipuan-penipuan itu berpengaruh atau sebenarnya sangat. Saat itu penjualan kita sangat terdampak. Sebelum terjadi scam sangat terdampak. Karena memang habit. Saya bukan bilang hanya masyarakat Indonesia, mungkin masyarakat di seluruh penjuru dunia ya. Mencari sesuatu itu kan yang mudah dimengerti, tanpa harus kerja, apalagi banyak quotes. Jangan Anda yang bekerja, biarkanlah uang Anda yang bekerja untuk Anda. Ya kan? Dengan quotes-quotes yang ya tidak ada salah dengan quotes ya. Tapi mungkin salah persepsi, salah terjemahan sehingga menyesatkan. Jadi saran saya atau menjadi challenging buat kami pelaku pasar, terutama perusahaan-perusahahan yang memiliki izin, memang harus memperbanyak literasi kepada masyarakat, memperbanyak edukasi. Dan saya juga sering saya sampaikan kalau membuka workshop ya, bahwa
kalau kita ingin berinvestasi, ingin berdagang, mau itu industri apapun, mau tidak mau kita harus ada effort dari sisi waktu minimal Ya. untuk harus belajar. Jadi bukan cuma Adi datang ke saya, ini nih sekian persen nih per bulan nih, datang bawa brosur apa nih, ngobrol setengah jam terus langsung saya invest. Tidak harus seperti itu. Apalagi yang terkait dengan forex. Ya. Sering kita dengar kan high risk high return. Nah itu ada di forex. Returnnya besar ya kan, tapi Ya. risknya juga berbanding sama. Karena tidak sedikit saya lihat sekalipun pebisnis senior uangnya juga banyak tapi masih asing terjun di dunia forex. Mungkinkah dari Pak Freddy bisa sedikit menceritakan tentang secara general apa sebenarnya yang paling membedakan forex dibandingkan saham, kripto dan opsi lainnya? Jadi pasti beda ya. Yang sama itu sama-sama instrumen keuangan. Ya. Cara transaksinya ya agak mirip, tapi ada diferensiasi yang sangat menonjol. Sebagai contoh begini, kalau saya transaksi saham, Ya. sebagai contoh, saham BCA sekarang per lembar berapa? 9.000 sekian ya. Terakhir 9475 kalau nggak salah Ya, semalam. kita pakai angka 10.000 lah, ya, Oke. anggap saja 10.000 ya. Saya tanya ke Adi, kalau Adi kepingin memiliki saham BCA per lembar 10.000 misalnya, atau 9.500 lah. Oke. Berarti kan berharap suatu saat harga sahamnya kan naik. Ya. Kalau saya beli simpan. Ya. Nah, taruhlah, saya menganalisa dengan laporan keuangan 3 bulan, 3 bulan berikut, kemungkinan besar harga saham ini akan bergerak ke harga 10.000 per lembar. Oke. Nah, kemudian Adi beli menggunakan uang sebesar 100 juta rupiah. Oke. Dibelilah senilai 100 juta di harga 9.500. Kemudian kalau harga itu bergerak naik, Ya. kan, ke 10.000 berarti ada peningkatan sebesar berapa? 5% ya, kurang lebih 5%. ya. Berarti angka 100 juta ini sudah jadi 105 juta, kemudian dijual lagi kan. Ya. Nah, transaksi tadi kalau kami di forex itu melihat transaksi yang full value-nya penuh. Nilai barang 100 juta, kita harus gunakan uang 100 juta. Oh iya. Ya. Oke. Ya kan? Nah, begitupun dengan kripto. Ya. Ya. Kalau kita mau beli satu BTC sekarang berapa? 60 ribu ya? Ya, 60-an ribu ya. Berarti kalau saya mau beli satu koin BTC kan saya harus gunakan uang 60 ribu US ya. 60 ribu US kurang lebih dikali dengan kurs sekarang. Ya. 16 ribu sekian lah ya. Berarti dalam rupiah sekian lah ya. Tapi kan dia harus penuh tuh, value-nya harus penuh. Ya. Karena memiliki barang penuh ya. Nah, sedangkan transaksi di industri ini, di forex, yang sekarang forex IMF jalankan, ya, sesuai dengan produk yang ada di bursa, kita mengenal dengan leverage. Ya. Jadi 1:100. Leverage itu seperti ini. Kalau lever itu kalau nggak salah daya ungkit ya. Ya. Jadi dengan kekuatan modal 1 dapat transaksi yang nilainya 100. Ya. Jadi kalau sebagai contoh tadi, kalau tadi nilainya 100 juta, kalau di kami cukup menggunakan modal 1 juta. You sudah dapat nilai transaksi sebesar yang tadi 100 juta. Karena sebenarnya yang kita cari itu kan sebenarnya selisih harganya antara beli dan jual. Ya. Yang 5 juta yang tadi. Ya. Nah, jadi dengan 1 juta ini bisa dapat keuntungan yang 5 juta yang tadi. Ya. Tapi berbanding sama pada saat menghadapi risiko, berarti dengan 1 juta ini bisa habis kan 0, bahkan bisa kemakan modal yang lagi standby. Karena bisa rugi juga sebesar 5 juta rupiah, bahkan bisa lebih kalau terjadi penurunan yang jauh. Ya. Sampai sini paham ya? Ya. Nah itu perbandingan, salah satu perbedaan. Nah, perbedaan yang berikut, karena ini sistemnya margin dan boleh dikatakan pasar forex ini pasar yang sangat liquid di dunia. Karena perputaran yang sangat besar, bisa miliaran dolar per hari. Ya, tentu banyak market makernya sehingga liquidity-nya tinggi. Jadi karena sangat liquid, transaksinya itu kita kenal dengan two ways. 2 arah transaksi.
Jadi kalau di sekuritas ataupun kripto, kalau seorang trader atau Adi belum memiliki barang kan harus beli dulu. Ya. Ya kan? Kemudian harga naik baru kemudian dijual. Kalau di forex bisa dilakukan berlawanan arah. Jadi kalau di saham tuh istilahnya bisa short posisi dulu. Jadi kalau misalnya harga sudah tinggi, kebetulan misalnya kalau saya melihat harga sekarang gold ya, gold yang lagi maksudnya lagi lagi banyak peminat, ya kurang lebih kalau di data kami di atas 70% yang bertransaksi gold. Sekarang harganya misalnya di 2.400, saya lupa terakhir mungkin sekitar 2004, kemarin sih high-nya 2.450 per troy ounce. Per troy ounce ini satuan di Inggris. Kalau dalam gram itu 1 troy ounce 31,1 gram. Tapi kita kesampingkan itu, pakai angkanya dulu. Kalau saya melihat bahwa angka ini sudah angka yang sangat mahal. Oke. Berani nggak beli? Bagi sebagian orang, wah janganlah. Ya. Kalau saya punya barang, justru saya mau jual dulu. Ya. Mau jual. Cuma karena nggak punya barang, kalau di pasar fisik kan berarti nggak punya barang nggak bisa jual. Ya. Nah, tapi dengan instrumen yang ada di Forex IMF, ya kan, itu kita bisa jual dulu. Di harga 2.450. Nanti kalau dia udah turun ke 2.400 baru saya beli. Kan jadi satu pasang lagi. Ya. Nah, sebenarnya di saham bisa short selling bisa, tapi kan tidak bisa lama. Ya. Paling sehari sebelum market close sudah harus disetel lagi kan. Nah, kalau di Forex bisa berhari-hari. Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Nah, itu mungkin perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Ya. Kemudian tadi saya katakan bahwa liquidity-nya sangat tinggi. Ya, sebenarnya di kripto juga liquidity juga tinggi. Di saham, kalau saham untuk sekuritas Indonesia tergantung dari ketersediaan barang. Ya. Pada saat saya beli, ya kan, kemudian saya mau jual, oh ini harga udah naik saya mau jual. Kalau nggak ada yang sambar punya kita juga kan tidak bisa terjual. Tapi kalau transaksi di forex kayak kita transaksi dengan kayak kita main, saya sering analogikan kayak kita main tenis dengan tembok. Kita mau mukul mantul. Kita mau jual ada yang beli, kita mau beli ada yang jual selalu. Karena tadi liquidity-nya sangat tinggi, market maker-nya sangat banyak. Ya. Jadi mungkin perbedaannya di sana. Dengan peluang yang besar dari leverage, terus peluang bisa untung dari naik, bisa untung dari turun. Ya. Itu artinya kan meningkatkan bukan hanya peluang keuntungan tapi juga resiko. Risiko. Dengan begitu logikanya kan orang bakal bilang, wah ini berarti sebenarnya hampir mirip judi secara konsep. Yes. Walaupun ini legal, berdasar, kalau dibilang tidak ada fundamental sama sekali, jelas ada fundamental, kontrak pertukaran mata uang. Tapi faktanya secara mental pemain forex ngerasa ini, wah ini karena selalu bisa bergerak. Kalau saham turun, udah diamin deh. Ya. Kalau ini nggak bisa. Ya, betul. Nah itu muncullah pertanyaan, mana ada seperti judi, mana ada pemain yang kaya raya, paling cuma segelintir orang itu yang kaya cuma bandarnya, cuma forex IMF. Tapi ya memang pertanyaannya aku tujukan ke Ko Freddy, dari sudut pandang Ko Freddy gimana? Jadi sebenarnya kalau pakai istilah judi, saya tuh kadang-kadang bingung, judi dengan spekulasi ada bedanya nggak? Ya dalam konteks ini berarti tidak ya? Tidak ada beda ya. Kalau spekulasi mungkin ini, ada analisanya ya. Iya. Nah, ya. Pada saat kita melihat pada pertandingan yang ada di Liga Inggris pun kan sebenarnya kalau antar dua kubu lagi bertanding, kita kan bisa menganalisa dengan pemain yang dipasang, ya kan, dengan yang ini akan bermain santai karena poinnya udah cukup nih, ya kan, dia draw pun udah bisa, ya kan. Itu ada fundamentalnya, ya. Padahal di pasar taruhan yang di Inggris kan, boleh katakan kan itu judi juga tuh, tapi sebenarnya ada fundamentalnya. Jadi apalagi untuk transaksi yang seperti ini, secara statistik bisa dianalisa. Karena ini terkait dengan mata uang, terkait dengan gold, emas, terkait dengan crude oil atau minyak mentah. Karena
ada kepentingan yang sebenarnya sudah tertuang dalam fundamental bahwa harga tidak akan jauh bergerak pada range tertentu. Jadi kalau bisa dibilang tadi kan ada istilah bandar segala macam. Kita kembali lagi kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, pada saat kita ngomong istilah bandar itu kan memang di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kan selalu identik dengan bandar itu kan bandar judi. Ya. Padahal sebenarnya di penjelasan berikut Ya. tuh ada bandar tuh pelabuhan, Iya, bandar kan? udara. Bandar udara segala macam. Kemudian ada bandar sapi juga kan. Nah, jadi sebenarnya membuat harga lebih liquid, membuat market lebih liquid. Kalau saya sering menggunakan istilah market maker. Jadi memang harus ada yang melakukan transaksi lawan atas transaksi yang kita lakukan. Ya. Atau trader lakukan. Karena dia juga di posisi trader. Iya. Dia juga tidak mengerti harga mau kemana sebenarnya. Ya kan? Sama-sama memiliki analisa. Jadi saya rasa itu trading yang fair. Iya. Jadi sama, kita ke bank. Ini transaksi fisik ya. Kita ke bank. Saya ada kepentingan nih. Ya kan? Mau ke luar negeri, berarti kan saya bawa rupiah tukar mau dolar Sing, ya kan, mau dolar Aussie, mau dolar US dollar. Keuntungan buat bank tidak? Keuntungan dong, karena ada selisih antara harga beli dan harga jual. Di situ kan kita lihat tuh, kalau kita ke bank kan ada harga bid ask-nya kan. Kalau dilihat, lah kalau beli kok lebih mahal, kalau jual kok lebih murah. Nah, itu selisih keuntungan. Karena dia di posisi yang dia mau nggak mau dia harus terima. Kita di posisi yang agresif, ya kan? Kita yang memilih, kita mau jual atau mau beli, betul kan? Poinnya di sana. Penjelasannya sangat clear, menarik. Jadi kalau bilang bandar, itu pasti bandar, ya. Selama bank, masih perbankan masih menjual pertukaran mata uang asing, selama masih ada money changer, apakah mereka disebut bandar? Ya bisa juga disebut bandar, mungkin, tapi lebih profesional. Market maker. Karena dia menentukan harga bid dan ask, menentukan harga, dia mau beli di harga berapa, dia mau jual di harga berapa, tapi dia di posisi diam. Yang agresif adalah Adi. Oh, saya nggak jadi jual lah. Saya nggak jadi beli ya, terserah. Clear ya? Ya, sangat clear. Ya, saya pribadi kenal Ko Denny Santoso. Beliau bilang forex ini nggak cuman menguntungkan buat dia. Beliau udah terjun bertahun-tahun sebagai pelaku, tapi membuat dia tuh orang jadi disiplin. Menurut dia mental disiplin itu sebagai pelaku trading itu yang menurut dia itu jadi dia dapatnya di forex. Nah, pertanyaannya menurut Pak Freddy sendiri, risk profile orang seperti apa yang kira-kira paling cocok? Karena kan mungkin nggak semua orang cocok untuk bermain di forex, seperti nggak semua orang cocok main di properti. Nah, kalau risk profile apa sih menurut Pak Freddy yang paling tepat? Nih, kalau kamu risk profile seperti ini, inilah yang cocok bermain di forex. Ini agak sulit ya, karena kembali ke karakter masing-masing. Jadi ada yang trading, karena saya sudah melihat banyak trader yang trading memakai fasilitas forex CMF. Ada yang agresif, kemudian ada yang tipenya itu hold position untuk jangka waktu yang lama. Ya, ada yang tradingnya itu boleh dikatakan sangat spekulasinya sangat tinggi ya. Bukan agresif. Jadi saya sudah tidak lihat analisa, tapi karena kapasitas modal saya besar, sehingga saya tuh bisa punya strategi seperti ini. Jadi kembali, jadi pada saat seseorang disiplin harus, disiplin tuh dalam konteks menjalankan apa yang sudah direncanakan. Ya, misalnya, rencana hari ini kalau harga menyentuh support ini, saya akan action, entry market, posisi beli atau jual. Ya. Kemudian kalau harganya berlawanan arah dengan posisi terbuka saya harus melakukan apa? Double cover, balik badan, seperti karena bisa kan jual dulu, sudah beli, kemudian beli satu lot, kemudian turun, wah ini saya cut loss jual, tapi saya bisa jual satu lagi untuk mengikuti tren dan segala macam, ya kan? Berarti kan ada trading plan-nya. Ya, ini maksud dengan kenalannya temannya Pak Adi, disiplin dalam hal itu. Ya, kadang seorang trader tuh, dan ini kebanyakan terjadi ya.
sudah merencanakan sesuatu dengan apik, ya dengan epic, tapi dia tidak bisa mengeksekusi karena tidak tega. Ya. Jadi kadang-kadang enggak lah, bentar lagi harganya balik lah, bentar lagi ya harganya balik. Jadi akhirnya ada ego di dalam dirinya dia. Iya. Prediksi trading bukan berdasarkan plan tapi Iya. berdasarkan suasana hati saat itu. Iya, betul. Karena kan ya kita tahu lah kalau melakukan cut loss, ya kan, melakukan maksudnya menyerah, Ya. menyerah karena saya rugi. Ya. Sama juga dengan bermain saham kan. Ya. Pada saat kita beli satu emiten kemudian harganya berlawanan tidak sesuai dengan prediksi kita Ya. kan alah simpan aja tunggu nol. Padahal sebenarnya bisa di cut loss, bisa cari saham yang lain juga kan. Iya. Benar. Dan yang paling sakit itu adalah ketika dulu seingat saya sekitar 2014 waktu mama saya pertama kali mulai coba forex, saya coba ikutan, terus kita coba pakai cara ngebatasin 2%. 2% untung, 2% rugi per hari. Jadi pokoknya mau apapun yang terjadi kalau 2% untung harus potong. Tapi itu nggak berjalan. Nggak berjalan. Karena ketika tidak tega, untung, kan? iya karena masa untung dipotong. Rugi kemarin belum kebalas nih. Tuh 5% bisa. Hari pertama berhasil, Pak. Besoknya tadinya untung nih 5%, turun 4%. Udah tadi 5% nggak dijual, masa 4%, turun 3%, ntar naik nih. Itu. Udah selesai deh. Jadi akhirnya dieksekusi tidak berdasarkan plan kan, Iya. dengan suasana hati saat itu kan. Keuntungan 1 bulan habis 1 hari. Karena dia minus turun. Masa turun segini terus. Udah selesai. Tapi sebenarnya ya, ini mungkin agak loncat topik sedikit ke mundur tadi. Saya tuh agak penasaran gimana cerita konsepnya. Kok bisa ada leverage di forex? Karena kan seingat saya waktu itu salah satu yang bikin saya cepat mati itu adalah karena lotnya banyak gitu. Sekali buka 10 lot, 100 lot. Leverage-nya itu kan jadi besar. Kok maksudnya logikanya gimana ceritanya modal 1 juta bisa dapat untung margin dari transaksi nilai 100 juta. Apakah itu ibarat kata ditalangin dulu sama broker atau seperti apa sih Pak? Jadi jenis kontrak leverage itu ya itu sebenarnya asal muasal adanya industri ini, adanya produk ini adalah adanya sarana lindung nilai. Oke. Ya, saya kasih contoh yang mudah ya. Perusahaan-perusahaan multinasional dengan kapasitas perusahaan multinasional, kalau dia ingin melakukan ekspor barang atau dia import barang, berarti kan di situ ada terjadi pertukaran mata uang dalam jumlah yang besar. Ya. Kita tidak lagi berbicara mengenai 5.000, 10.000 US, ya kan? Kalau kapasitas multinational company itu transaksinya pasti ratusan ribu jutaan dolar. Ya. Berarti kan dia berhadapan dengan lebih dari satu risiko. Ya, kalau saya import barang nih, kemudian ada shipping, kan ada risiko buat saya. Kemudian saya asuransikan kan. Nah, supaya kalau barang itu ada apa-apa kan, ya saya nggak rugi dah. Nah, saya sudah kirim duit, ya. Kemudian barangnya nggak nyampe kan rugi. Ya. Tapi itu risiko pertama. Pada saat dia berhadapan dengan risiko mengenai terjadinya selisih kurs. Pada saat saya kirim dolar ke pihak penjual, kan saya beli pakai rupiah. Iya. Misalnya saya beli harganya 16.000. Ya. Berarti kan saya sudah hitung tuh. Dia kasih harga, saya jual satu itemnya sekian dolar. Saya sudah hitung, nanti sampai Indonesia saya untungnya sekian. Kalau di kurs sekarang ya, kurs waktu saya beli. Nanti kalau misalnya pas barangnya tiba, ternyata kursnya berubah. Itu gimana? Nah, itu yang dipakai sebagai lindung nilai. Jadi pada saat dia beli dolar, ya kan, di bursa atau di transaksi yang seperti ini, dia bisa melakukan jual. Kan kekunci. Pada saat harga naik, ya kan saya sudah beli untung, tapi yang ini kan rugi, jadi kekunci. Pada saat saya beli fisik, harganya turun, tapi kan saya sudah head sell di sana. Ini untung. Jadi kan harga tidak kemana-mana, selisihnya tuh tidak kemana-mana. Jadi saya cukup berhadapan dengan satu risiko saja mengenai produk yang saya beli. Saya tidak berhadapan dengan risiko, maka itu dibikin kontraknya leverage. Bayangkan ya kalau misalnya dia harus transaksi ratusan ribu dolar atau jutaan ribu dolar, dia sudah transfer ke pihak yang ekspor buat dia, kemudian dia yang impor, tapi dia masih harus menggunakan
ratusan ribu atau jutaan dolar lagi untuk transaksi hedge kan, jadi cost of fund-nya kan tinggi. Maka itu dibikinnya leverage. Nah, jadi dia bisa menggunakan bahwa di sini ada 1:100, saya cukup menjamin satu. Terima emas nggak papa saya? Nggak ada. Yang dia nggak ada transaksi emas. Sekian kilo. Nah, kontraknya lah yang kontraknya diperjualbelikan. Jadi pada saat beli, saya nanti yang toko saya bilang, tapi nanti jatuh temponya tanggal segini ya, kamu sudah harus ngomong jual lagi, ya kan? Nanti tanggal segitu dia harus jual. Nah, dia jual padahal tidak terjadi pertukaran. Kemudian ditanya, sekarang harga jual berapa? Harga jual sekian, ya tinggal dilihat untung apa rugi dibandingkan harga sebelumnya beli. Ini pertanyaan yang udah saya sering tanyakan tapi belum pernah dapat jawaban dalam bentuk perumpamaan. Saya begitu asal muasalnya. Sebagai contoh misalnya sekarang yang lagi in ya saat ini, transaksi banyak di tempat kami dan di bursa juga, bursa Indonesia itu gold. Nah, kontrak gold itu 100 troy ounce. 100 troy ounce itu 1 troy ounce itu sama dengan 31,1 gram. Jadi kalau harga gold sekarang 2.400 berapa? 2.420 dolar. Itu per troy ounce. Berarti kan tinggal dibagi 2.400 bagi 31,1 gram, itu kan dapatnya 1 gram kurang lebih berapa? 70 dolar ya. Ya kurang lebih harga 1 gramnya itu di 70 dolar, tinggal dikali kalau mau tahu harga 1 gram emas tinggal 70 dolar sekian kali rate dolar rupiah 16.000 sekian ya. Ya kurang lebih mungkin 1.200.000 ya 1.300.000. Kontraknya kan gede tuh. Yang transaksinya 100 troy ounce. 1 troy ounce 31,1 gram. Ya tinggal dikali ya 31,1 kali 100. Berarti ada 3 kilo lebih ya. Ya, itu minimal transaksi di emas. Tapi kan trader tidak perlu pakai uang tuh senilai atau ekuivalen 3 kilo yang tadi. Ya, cukup 1% dari nilai yang tadi 3 kilo. Kurang lebih begitu. Menarik. Dan terkait aplikasi yang tadi digunakan, yang bikin saya penasaran adalah selain lembaganya itu diawasi, aplikasinya juga secara terpisah itu harus diregulasi 2 kali lah gitu ya. Ya tadi semua chart dan segala macam. Berarti yang diaudit juga audit secara dokumen, ini juga berarti audit secara software gitu ya. Ibarat kata kan pasti dia mau tahu supaya nggak dicurangi dan lain sebagainya. Nah kalau yang bodong kan maksudnya itu nggak perlu dilakukan. Ya udah. Siapa yang mau awasi? Iya maksudnya nggak ada yang diawasi. Gimana caranya kita tahu bahwa apakah ini sesuai atau nggak sesuai, apakah ini mau ditahan dan kalaupun dia pergi ya udah. Pertanyaan adalah kalau gitu di Quick Pro ini keunggulan apa aja dibandingkan alat-alat lain dari pengalaman sudah berdirikan dari tadi. Jadi untuk menjawab tantangan tadi kan sempat tanya tahun 2021 kemudian stigma stereotip negatif ya kan. Kami melihat, Forex kami melihat bahwa masyarakat dengan habit, ya mungkin masyarakat seluruh dunia lah, kan maunya gampang, cara mudah untuk dapat duit lah. Apalagi sering dengar tadi kan, ya biarkanlah uang bekerja untuk Anda ya kan, ya Anda nggak usah kerja, biar duitnya yang kerja ya. Untuk menjawab tantangan itu, kita melihat ada satu peluang di sana. Kita sebelumnya sudah menggunakan platform, ya belilah. Yang dimiliki oleh Rusia sekarang memang memang semua broker di dunia menggunakan MetaTrader toolsnya dia kan. Kita melihat bahwa tools ini hanya bisa dipakai untuk mengeksekusi transaksi. Tapi kalau untuk belajar nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Untuk belajar kita masih harus gunakan web. Nah, kalau buka YouTube-nya kita, Forex CMF, kemudian buka webnya kita kan, kita nggak pelit ilmu lah. Maksudnya itu kan banyak literasi, banyak video tentang edukasi, ya banyak sekali lah. Ya, sudah ratusan mungkin ya, ribuan bahkan. Ya. Tapi kan mau transaksi, platformnya beda. Mau belajar, harus beda lagi, ya kan. Jadi seakan-akan maksudnya ya itu maksudnya nggak seamless, maksudnya buang waktu lah, repot lah. Nah,
di sana ada peluang yang Forex CMF tangkap. Gimana kalau kita combine ini menjadi satu platform? Nah, dan ternyata sudah banyak, ternyata broker-broker yang di luar sudah membuat itu. Ya. Kita coba ada istilah kan ATM lah, ambil, tiru, modifikasi kan, dengan harapan modifikasi lebih baik. Dan saat ini saya memang belum ada satu riset atau survei yang mengatakan bahwa Quick Pro ini yang terbaik. Tapi kalau saya lihat kan, saya banyak buka aplikasi, banyak saya daftar, banyak saya coba pakai. Ya teman-teman juga di Forex ini banyak coba pakai. Saat ini yang cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya untuk beginner, yaitu Quick Pro. Khususnya untuk beginner. Khususnya untuk beginner. Ya. Karena kalau yang sudah advance ya kan, yang sudah advance, sudah pakar, sebenarnya dia nggak butuh apps lagi, dia tinggal buka desktop ya kan, dia menganalisa dari mana saja kan, dia sebenarnya tidak sudah ini, karena dia serius kan. Nah, kita kalau kita udah bicara mengenai beginner kan, berarti kan dia butuh yang praktis. Nah, gimana saya belajar langsung bisa, ya ada learning by doing lah ya kan, bisa dalam satu platform saya belajar, saya bisa melakukan transaksi. Nah, kemudian jadilah itu Quick Pro. Ya, jadi kalau dilihat kata Quick Pro berarti cara cepat menjadi profesional. Ya benar. Selain materi pembelajaran, apakah ada mungkin jadi ada fitur-fitur, banyak fitur di dalam aplikasi kami ya, banyak fitur. Sebagai contoh nih, signal. Karena kan orang tuh susah menentukan ini signalnya apa sih, harganya mau kemana sih, mau beli atau mau jual. Nah, signal sangat membantu buat beginner. Nah, signal ini bukan Forex CMF yang memberikan advice untuk signalnya, tapi kita gunakan provider pihak ketiga. Ya, jadi kita kerjasama dengan provider yang di luar. Ya, kemudian signal itu ada di aplikasi kami. Ya, untuk menjadi provider atau pemberi signal di aplikasi ini tentu bukan cuma asal comot aja, bukan asal comot, karena harus di track juga. Nah, di track untuk portofolionya si provider yang tadi. Dia harus melakukan forward testing dengan sistem yang telah kami sediakan selama beberapa bulan, kemudian baru bisa muncul. Karena si trader atau si pengguna aplikasi dia bisa mengecek. Misalnya Adi sebagai provider signal, dia bisa cek portofolionya. Portofolio selama signal yang Adi berikan ini berapa persen sih? Tingkat akurasi. Tingkat akurasinya berapa sih kemungkinan kerugiannya, drawdownnya, itu ada. Itu sangat mempermudah itu. Nah, jadi begitu signal itu ada, dia kan bisa melakukan klik. Ya. Kemudian dia lihat, dia bisa eksekusi berdasarkan signal itu, tapi dia juga bisa tidak melakukan eksekusi. Kalau dia ragu-ragu ya sudah, udahlah. Kayaknya market Eropa nggak cocok nih signal ini, ya nggak jadi. Kemudian ada fitur juga yang menarik, yaitu fitur market insight analisa. Nah, market insight itu kebanyakannya data fundamental. Nah, data fundamental ini itu juga menarik, sesuatu yang biasa nggak dipakai ya. Data fundamental ini kan tentu mungkin ada informasi apa dari bank sentral. Kemudian mungkin ada data pengangguran dari sebuah negara terkait dengan mata uangnya atau terkait dengan komoditasnya. Mungkin ada data CPI, Consumer Product Index, ya kan, data konsumsi rata-rata rumah tangga. Kemudian ada data-data yang berkaitan signifikan dengan ekonomi sebuah negara. Itu dirangkum di dalam dirangkum kemudian dijadikan satu kesimpulan oleh tim riset kami. Jadi dia sudah dikasih bahan mentah doang disuruh belajar. Jadi kalau gitu beginner tuh kan kadang-kadang kan data ini data apa sih, bingung, ya kan? PPI, ya kan, jobless claim cara bacanya gimana, November payroll cara bacanya gimana, ya kan? Ini sudah dirangkum. Nah, nanti outputnya apa? Ada strong dollar, ada weak dollar. Oh, kalau weak dollar tuh berarti mata uang lawannya dolar lebih menguat, dolarnya lebih melemah. Kalau strong dollar berarti komoditas lawannya dia bisa jadi lebih menguat atau melemah. Nah, itu sudah disimpulkan. Jadi sangat mudah. Menarik ya. Menarik. Jadi kalau misalnya all learning by doing bisa, karena sudah open account cuma 100.000 rupiah,
open account-nya 100.000 rupiah. 100 ribu rupiah. Sebenarnya untuk jadi account itu nggak perlu store uang. Iya. Tapi untuk transaksi Untuk transaksi pertama, minimal 100 ribu rupiah. dari 100.000. 100 ribu rupiah. Kurasa mungkin di Indonesia jumlahnya nggak banyak yang bisa Ya. 100.000 ya. Ya, tidak banyak karena terkait dengan izin untuk melakukan transaksi lot kecil. Jadi kalau lot itu minimumnya kan per lot 1 lot. Ya. Itu reguler ya. Kemudian ada 0,1 mini lot, kemudian ada 0,01. Forex CMF sudah kantongi izin itu sejak awal tahun 2023. Ya. Terakhir saya kalau tidak salah ingat itu hanya 4 atau 5 perusahaan aja mengantongi izin. Mungkin saat ini Ya. sudah lebih ya, tapi Tapi saya bisa yakin dihitung jari lah. saya yakin dari 80 piala nggak lebih dari 10 lah yang kantongi izin untuk microlot di Indonesia. I see. Menarik. Hari ini kita dapat insight banyak tentang forex dan dari perumpamaan-perumpamaan sederhana Ko Freddy itu orang nangkep bahwa pengalaman Ko Freddy di dunia forex yang udah malang melintang ini disederhanakan. Jadi kita tuh ngerti, oh inilah dasarnya forex. Kenapa bisa naik, kenapa bisa turun, kenapa dia bentuknya bisa naik turun, dua-duanya bisa dapat untung, kenapa dia ada leverage dan segala macam, kenapa fundamental itu tetap sesuatu yang penting dan lain sebagainya. Menarik. Dan yang paling penting yang buat saya pribadi sih yang saya notes adalah tentang investasi bodong. Itu masih jadi kerugian yang sangat besar. Bukannya berusaha mengecilkan pandemi, tapi pandemi itu hasilkan banyak kerugian. Tapi investasi bodong itu kerugian itu kalau mau dihitung-hitung bisa mirip-mirip sama kerugian yang negara alamin dari pandemi. Ya, Hanya saja yang lucunya biasanya kan yang dibodongin itu bukannya pemegang uang besar. Tapi secara kuantitas jumlahnya banyak tapi pemegang uang kecil. Tapi uang kecil buat kita mungkin itu uang bulanan mereka yang mereka Ya, mau benar, coba benar. belajar. Ya. Orang yang gak ngerti baru mau coba belajar cara cari uang lain. Dimana dia tahu di negara lain orang udah biasa berinvestasi di financial technology. Ya. Di Indonesia ketika dia mau nyoba ditipu lagi. Akhirnya dia apa emang begini jalan hidup saya gitu kan. Nah hari ini kita setengahnya jadi belajar bahwa hati-hati sekali kalau bekerja sama atau menggunakan platform apapun di industri manapun yang tidak ada izinnya. Dalam konteks ini Bapepti gitu ya. Entah kalau nextnya berubah jadi OJK atau apapun. Tapi harus dipegang karena itu bikin ngiket si broker-brokernya, pialang berjangkanya diikat supaya nggak bisa macam-macamin rakyat. Karena kalau nggak ada izin itu ya semua orang bisa sembarangan. Ya siapapun mau bikin platform manapun silakan-silakan aja. Dia mau versi murah-murah, mau diskon, dia mau kasih masukin uang 100.000 dapat 500.000 ya bisa-bisanya namanya dia mau nipu. Dan mungkin salah satu yang kalau aku jadi pemain pasti yang kulihat adalah track record sudah berdiri berapa lama. Karena kalau Ya, ini itu sangat berdiri penting. baru sekali sekalipun mengantongi izin itu akan agak beresiko karena mungkin dia belum mengalami banyak hal. Kita nggak tahu cash flow dia seberapa kuat dan lain sebagainya yang pengalamannya atau tiba-tiba misalnya tiba-tiba crash lah sistem server IT-nya dan segala kita nggak tahu. Jadi pasti salah satu yang berpengalaman yang kita cari. Mungkin dari Ko Freddy sendiri ada gak final statement atau tips untuk trader forex terutama trader pemula untuk memulai bermain di forex? Mungkin dalam bentuk saran ya. Ya. Saran. Tadi sudah disimpulkan sedikit terkait dengan perusahaan forex atau apapun yang terkait forex yang banyak bodongnya. Ya. Sebenarnya simpel. Kalau kita ingin melakukan transaksi di broker yang legal, kita bisa buka www.bapepti.go.id. Ya. Bukan .co ya, .go, government.id. Di situ bisa dilihat tuh listnya perusahaan yang punya izin operasi resmi di Indonesia. Kemudian yang berikutnya mungkin harus perbanyak literasi. Ya. Kan kita lihat nonton tuh buka YouTube tuh banyak sekali tuh Ya. video-video mengenai edukasi forex. Ya. Tapi yang menyesatkan juga banyak sebenarnya. Ya. Kalau menurut hemat saya kan dari ribuan video, ratusan ribu tuh banyak yang menyesatkan. Tapi yang paling mudah beginilah. Banyak juga video-video di YouTube itu dari broker-broker yang legal. Ya. Ya, salah satunya Forex CMF. Ya, supaya tidak kemana-mana, tidak sulit ya.
Ketik aja Forex IMF di YouTube, di situ banyak literasi edukasi Dan itu gratis ya. gratis. Itu bisa nonton ratusan video itu gratis. Daftar juga kalau mau daftar juga gunakan Quick Pro kami, Ya. ya kan? Aplikasi di situ juga kan pada saat buka akun juga kan tidak dimintakan harus store 100.000. Buka akun pun atau tidak buka akun demo pun kan Ya. dipakai untuk belajar juga boleh. Di Quick Pro ada demo juga ya Pak? Ada demo. Nah, terus yang paling terakhir itu pada saat melakukan transaksi, ya itu harus ukur kemampuan. Ya kadang-kadang punya mimpi yang besar tuh kan bagus. Ya. Mimpi yang besar tuh bagus. Tapi ya karena start dengan awas 100.000 ya tinggal diukur lah. Ya. Yang pantas buat saya tuh berapa? Ya. Dan bagi sebagian orang juga 100.000 terlalu kecil. Ya yang pantasnya berapa? 1 juta, 10 juta, 100 juta. Karena di kami juga meskipun 100.000 ada yang masuk 500 juta, 1 miliar ada. Ya. Itu saja mungkin dari saya, Adi. Ya. Thank you Ko Freddy buat waktunya. Jadi dari saya terakhir adalah kalau kita lihat forex atau investasi lain yang bodong, itu dia pasti mau kita untung tapi rugi secepat-cepatnya. Sedangkan kultur dari forex yang legal pasti pengen kita sepanjang-panjangnya kalau bisa tuh kita untung ya manjang terus gitu. Karena berdirinya nih perusahaan ini bukan cuma buat 1 tahun ngambil untung terus hilang. Dia mau perusahaan ini tetap berjalan 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Nah supaya bisa berjalan 100 tahun, orang-orang yang main di situ harus untung. Karena kalau rugi orang akhirnya, udah jangan main itu, gue rugi deh. Jadi mau gak mau mereka harus mendukung ekosistem di mana orang yang kesini jadi pinter, jadi untung. Justru kalau kita rugi, mereka rugi. Nah tapi beda cara kalau yang bodong. Kalau yang bodong, kamu rugi dia untung. Nah itulah hati-hatinya gak semua yang namanya forex itu gampang buat dilihat. Bener gak salahnya. Mungkin sebelum masuk coba dulu aja akun gratis, demo dulu, coba-coba belajar dulu kan dari situ nanti kelihatan. Ya coba-coba cari yang kecil-kecil dulu. Habis itu nanti tinggal kita makin matang. Aku gak tahu apakah ada semacam komunitas atau Ada. yang disediakan dari broker. Ada Oh, disediakan. Jadi banyak fasilitas lewat Telegram juga ada. Oke. Ada. Noted. Ada Terima juga kasih banyak. lewat Zoom juga ada kelas-kelasnya. Nah yang Zoom ini penting karena kadang-kadang kalau nonton konten kan suka ngerti gak ngerti kok. Ya ngerti. Ini ngomong apa Ada ya? Ini apa ya? workshopnya juga ada. I see. Yang Zoom itu gratis atau berbayar kok? Kalau sudah jadi nasabah ada fasilitasnya itu. Jadi ada komunitas VIP kalau sudah jadi nasabah dengan minimal margin sekian ada. I see. Thank you banyak Ko Freddy Chandra untuk waktunya hari ini dari Forex IMF. Hari ini kita banyak belajar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye Fox.